Saya 100 hari pertama Pak Jokowi itu, dia datang ke LIPI, kemudian menceritakan bahwa riset kita tidak perlu, kita ambil saja dari negara lain, tinggal kita beli dan sebagainya. Saya mengenal Jokowi langsung di situ. 20 menit kemudian dia mengumumkan di sana, saudara-saudara peneliti LIPI, saudara harus ingat bahwa tahun depan saudara dinaikkan anggarannya 2 kali lipat, dan tentu tepuk tangan semua, Pak. Tetapi saya kemudian dalam waktu 2 minggu meminta dia membuka Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan mengatakan cerita tentang bagaimana Bung Karno pada zaman kita sangat melarat membangun IPTEK itu. Dia mau, tetapi kebohongannya yang kita lihat kemudian, dia tidak hadir dan tidak memberitahu. Saya hanya berhadapan dengan Teten Mas Duki dan Menseknek. Dan saya minta Dr. Tifauzia Tias Suma untuk menyampaikan elaborasi tentang apa yang harus kita lakukan ke depan. Silakan, sekitar 3 sampai 5 menit sejak Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama ingin menyampaikan keprihatinan, sebetulnya menindaklanjuti ratusan, dan itu melibatkan ribuan profesor di seluruh Indonesia yang sudah memasalahkan masalah ini. Keprihatinan ini disebabkan oleh matinya kebebasan mimbar dan kebebasan akademik. Di dalam proses pemilu, maka satu suara profesor dan satu suara rakyat itu disamakan. Dan untuk mencapai itu semua, profesor-profesor itu terancam, tidak bisa bersuara, ditakut-takuti. Dan ini tidak terjadi bahkan pada zaman Orde Baru. Saya adalah di zaman Orde Baru sama Pak Didin itu adalah aktivis tahun 70-78. Kita kemudian mengatakan bahwa Soeharto harus membatasi kekuasaannya. Dan saya adalah salah satu yang divonis dengan menggunakan undang-undang subversif. Masuk penjara. Dan itu kalau ditanyakan pada adik-adik sekarang banyak tidak tahu itu. Karena begitu masuk penjara maka kita dipendam. Nah, keadaan ini melebihi daripada keadaan tersebut, di mana para profesor itu hanya sekedar diancam tunjangan dan segala macam, itu membuat mereka tidak berani. Inilah yang paling berbahaya, padahal yang kita hadapi adalah persaingan pada 2045. Apa yang kita banggakan sebagai negara di dalam G20? Saya mengajak untuk melihat semua data-data tentang kemampuan inovasi, kemampuan riset, jumlah peneliti dan sebagainya yang hilang. Jadi kalau semua kita dipertontonkan terhadap temuan-temuan yang diterapkan dari Cina, itu adalah suatu hal yang sangat menyedihkan, Pak Roy. Saya 100 hari pertama Pak Jokowi itu, dia datang ke LIPI, kemudian menceritakan bahwa riset kita tidak perlu, kita ambil saja dari negara lain, tinggal kita beli dan sebagainya. Saya cuma minta sama dia, Pak, tolong luangkan waktu untuk Bapak datang ke lab-lab kami. Itu IRRI merupakan pusat riset beras yang ditaruh di, itu adalah ahli-ahlinya orang-orang kita, Pak. Kenapa hasil riset kita tidak masuk ke dalam itu? Bapak datang, teman. Saya mengenal Jokowi langsung di situ. 20 menit kemudian dia mengumumkan di sana, saudara-saudara
peneliti LIPI, saudara harus ingat bahwa tahun depan saudara dinaikkan anggarannya 2 kali lipat, dan tentu tepuk tangan semua, Pak. Tetapi saya kemudian dalam waktu 2 minggu meminta dia membuka Kongres Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan mengatakan cerita tentang bagaimana Bung Karno pada zaman kita sangat melarat membangun IPTEK itu. Dia mau, tetapi kebohongannya yang kita lihat kemudian, dia tidak hadir dan tidak memberitahu. Saya hanya berhadapan dengan Teten Mas Duki dan Menseknek, yang tugasnya itu adalah menyetem bagaimana pidatonya itu supaya jangan ketinggian. Dan itu kemudian setelah 100 tahun itu, seluruh sikap Jokowi itu adalah persis seperti itu. Ini saya katakan di sini karena kita dibohongi, dan kalau orang ada yang menemukan kejahatan itu setelah 9 tahun, saya adalah dalam 100 tahun pertama, 100 hari pertama, dan Kementerian Riset dan Teknologi itu dibubarkan begitu saja. Inilah Pak Din, saya kira dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Waktu Mas Lukman Hakim masuk penjara sebagai aktivis mahasiswa dulu, saya dapat pastikan Jenderal Fahru Rozi belum jadi wakil Panglima ABRI. Silakan Prof. Didin S. Damanhuri, terutama menyoroti kecurangan TSM, itu kita buktikan. Baik, terima kasih Pak Din dan para tokoh bangsa, teman-teman media. Saya ingin share di dalam kesempatan yang sangat baik ini tentang apa yang disebut dengan TSM, terstruktur, sistematik, dan masif. Jadi menurut saya memang kecurangan ini sudah bersifat TSM. Mengapa? Terstruktur karena sebenarnya jauh sebelum diumumkan para capres, cawapres, sudah terjadi gerakan yang favorable terhadap paslon tertentu. Apa yang dilakukan? Presiden mengendorse calon-calon yang favorable, yang bisa melanjutkan kekuasaannya. Sebenarnya ide awalnya adalah 3 periode. Itu sudah lebih dari setahun didengungkan. Tapi rupanya tidak memperoleh ada dukungan, tetapi kemudian diveto oleh salah seorang ketua umum partai dan akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Kemudian berubah menjadi apa yang disebut dengan penundaan pemilu, itu pun gagal. Tapi setelah itu idenya adalah bagaimana melestarikan kekuasaan lewat anaknya. Dan setelah itu MK menjadi instrumen untuk melegitimasi putranya itu menjadi cawapres, walaupun secara regulasi tidak memungkinkan. Tetapi di situ pamannya sudah kita ketahui melancarkan dan memutuskan bahwa dia akhirnya sah. Walaupun kemudian MK-MK yang diketuai oleh Profesor Jimli Asidiki menyatakan terjadi pelanggaran etik yang berat dan dia dipecat sebagai ketua MK. Nah, celakanya KPU yang menjadi bagian dari instrumen melestarikan kekuasaan tersebut itu meloloskan putra presiden ini menjadi cawapres, dan kemudian KPU meloloskannya, yang kemudian hari DPKP mengatakan ini adalah terjadi pelanggaran etik berat. Kemudian presiden dan seluruh aparatus negara memobilisasi seluruh aparat, baik itu oknum TNI Polri, kepala-kepala dinas sampai ke kepala desa, untuk memenangkan paslon nomor 2 tersebut. Tidak selesai sampai di situ, presiden, sekian menteri terlibat membagikan bansos baik berupa
tunai maupun beras secara sangat vulgar dan mengatasnamakan itu adalah bantuan personal. Padahal bahkan itu di depan istana. Padahal menurut regulasi yang ada, bansos hanya bisa dibagikan kepada rakyat yang menjadi haknya, yaitu secara impersonal lewat pos. Tidak ada personalisasi dari bantuan sosial, apalagi politisasi, dan itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang nanti bisa dibuktikan itu adalah korup. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Ini adalah apa yang disebut dengan terstruktur, adalah mobilisasi kepala-kepala dinas sampai kepala desa. Sampai malam tanggal 14 sampai subuh, banyak sekali saksi beras ataupun uang yang sudah diamplopi itu secara masif dibagikan di seluruh desa-desa di seluruh daerah, bahkan dibisiki dengan bansos ataupun pembagian itu bahwa apabila bukan paslon 02 melanjutkan pemerintahan, maka bansos akan dihentikan. Jadi ini sebuah framing yang jahat sekali, yang memihak, dan itu tidak dibenarkan secara undang-undang. Kemudian sampai di situ tentang terstruktur ilustrasinya. Lalu kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan sistematik. Jadi ini adalah well planned, perencanaan yang sangat dilakukan sejak awal, bahkan hampir setahun yang menjelang pencoblosan terjadi mobilisasi lembaga-lembaga survei yang buktinya hampir semua lembaga survei tidak bisa menceritakan tentang sumber dananya, tapi itu diduga didanai oleh dana dari CSR BUMN, dan kemudian mereka melakukan sebuah manipulasi survei dengan cara-cara di mana saya sebagai pengajar metodologi penelitian puluhan tahun, saya tahu betul bahwa metode samplingnya adalah manipulatif, yaitu dipersiapkan di wilayah tertentu, dan ada orang-orang yang dipersiapkan untuk siapa responden yang bahkan di briefing bagaimana menjawab kuesioner yang sifatnya juga tertutup. Misalnya sejak awal elektabilitas capres itu digiring pada endorsement dari presiden. Itu berganti-ganti memang, tapi menjelang beberapa bulan pemilihan akhirnya kemudian elektabilitas oleh para lembaga survei itu terarah pada satu nama. Jadi berganti nama sebelumnya, lalu kita tahu akhirnya nama 02 itu. Nah, ada lagi cawapres pun sebenarnya bersekian nama, elektabilitas dimunculkan, tapi ketika sudah terjadi atau menjelang keterpilihan di MK itu, nama itu kemudian lembaga-lembaga survei memframing dan menggiring, akhirnya nama Gibran Rakabuming Raka itulah yang kemudian yang paling tinggi elektabilitasnya. Bukankah ini adalah sebuah cara yang sistematik, terstruktur untuk menggiring elektabilitas dari capres dan cawapres? Dan itu kemudian melibatkan bukan hanya yang bersifat manual, tapi tadi Pak Roy Suryo mengatakan juga elektronik. Kita tahu akhirnya bahwa menjelang pencoblosan terjadilah juga drama dari lembaga survei yang mengatakan akan terjadi satu putaran keterpilihan capres-cawapres itu. Jadi ini memang dengan manipulasi statistik. Profesor Andi Hanikem Nasution mengatakan bahwa statistik itu adalah tongkat mencari kebenaran, tetapi dia bilang juga mengatakan bisa juga tongkat mencari pintu kejahatan. Jadi ini adalah kejahatan
yang terstruktur dan sistematis. Terakhir, ternyata baik manual maupun digital itu melibatkan KPPS. Salah satu laporan dari daerah yang saya terima dari daerah-daerah mengatakan memang Sirekap itu ketika kepala KPPS mau mengakhiri pencoblosan, kalau ditekan nomor 3 itu tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau 1 dan 3 ditekan, maka yang bertambah itu adalah calon nomor 2. Jadi ini laporan dari lapangan. Saya bukan ahli teknologi informasi, tetapi mengkonfirmasi bahwa Sirekap itu, bahkan digital instrumen itu menjadi instrumen kejahatan di dalam kecurangan pemilu 2024 itu. Dan itu bersifat masif karena baik itu penggiringan lewat bantuan sosial, penggiringan bahkan dengan intimidasi lewat aparat untuk memilih calon tertentu, itu dilakukan dari seluruh Nusantara ini, jadi bersifat masif. Jadi menurut saya memang secara saintifik TSM itu memenuhi syarat, dan pernyataan yang hari ini disampaikan bahwa tuntutan kecurangan yang bersifat TSM ini adalah valid, dan itu memenuhi syarat saya kira untuk mendiskualifikasi calon tertentu dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematik, dan masif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Sebelum saya lanjutkan, saya lihat Umi Elvi Sukaisi ya, dan Fitria. Mohon dapat naik ke atas panggung ya, mewakili seniman budayawan. Tolong dibantu ya kursinya. Ya. Ya. Tapi mohon maaf pada kesempatan ini tidak akan diminta untuk menyanyi. Melengkapi ya pembuktian adanya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, saya mohon kesediaan Jenderal Fahru Rozi untuk menambahkan mungkin dari sisi-sisi yang belum disampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Din. Saya hanya ingin menambahkan beberapa hal. Memang saya lihat produk ini apa yang kita lakukan bahasanya agak soft gitu ya. Ya kata gaya Pak Din agak sopan-sopan gitu. Memang bangsa Indonesia harus sopan gitu. Tapi jangan sangka bahwa di dalamnya banyak makna-makna yang sangat dalam. Contohnya misalnya di PON kita mengatakan menggiring kepada sanksi hukum. Nanti produknya akan banyak. Bisa satu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2. Kedua, bisa juga kita menyatakan ternyata setelah diproses hukum bahwa ini pemilu harus dinyatakan tidak sah, misalnya itu gitu. Ketiga, bisa juga dengan ini kemudian menghasilkan sebuah, mohon maaf kalau agak tajam, kalau memang bukti-buktinya sangat kuat, mohon maaf sekali, pemakzulan Presiden Joko Widodo. Ya. Di PON ini juga semua menyebut pelanggaran. Tapi jangan lupa, menurut saya di dalamnya sebagaimana diungkap tadi, banyak di dalamnya bukan pelanggaran, tapi kejahatan politik yang ada di dalam ini. Dan ini perlu diwaspadai bahwa meskipun bahasanya agak jinak, gitu enteng-enteng, tetapi konsekuensinya daripada proses hukum itu nanti akan implikasinya akan sangat banyak. Hal lain yang ingin saya tambahkan, kita semua terkejut, mantan-mantan punawirawan, mantan-mantan TNI dan polisi ini sangat terkejut. Begitu belakangan melihat teman-teman anak-anak muda, mahasiswa yang unjuk rasa, kok dihadapkan dengan preman. Kalau saya jadi TNI, saya malu loh, kok preman yang dihadapkan? Nggak boleh dong.
kan dia nggak terukur, dia kan nggak punya aturan perundang-undangan yang menggembleng mentalnya seperti tentara. Dia bisa seenaknya. Kalau ada alasan, wah Pak, pihak kita juga boleh demo silakan. Itu gunanya polisi, itu gunanya tentara menjaga. Kamu mau demo dukung Jokowi silakan di sana. Kamu mau memprotes Jokowi Presiden silakan di sini. Kami jaga, tidak akan boleh ada bersentuhan. Itu tugasnya tentara. Itu tugasnya polisi. Tetapi kalau mengadu antara pengunjuk rasa dengan preman, menurut saya itu sebuah kejahatan yang perlu diusut lebih lanjut. Di FKP 3 itu di saya, di teman-teman, ada penawaran TNI, ada penawaran polisi. Nah, FKP 3 itu Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan dan Persatuan. Di sana ada TNI, ada polisi. Sebelum saya tutup, ada teman saya yang polisi bisa mungkin menambahkan sedikit. Namanya Ugro Seno, pangkatnya bintang 3, jabatannya terakhir mantan Wakapolri. Silakan Pak Ugro Seno. Ya, silakan Pak. Soal bab preman tadi itu. Mohon izin Pak Din, bentar. Terima kasih Pak Jenderal Farul Razi, Bapak-bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu diundang acara ini, saya cari-cari referensi. Jadi begitu saya lihat judulnya Pak, di sini gerakan pemilu bersih. Jadi kalau gerakan pemilu bersih berarti komisioner KPU-nya bersih, Bawaslu-nya bersih, ya kan? Kemudian KPP bersih, ya kan? PPK-nya bersih, semuanya bersih. Polisinya juga bersih, tentaranya bersih, presiden pun harus bersih. Nah, gitu. Jadi bersih ini artinya luas, ya. Jadi apa yang disampaikan tadi sebetulnya dengan Sirekap yang bermasalah tadi itu saya baca di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu adalah sudah terjadi pidana pemilu, ya kan? Nah, jadi biasanya kalau di KUHP kan ada kejahatan dan pelanggaran, ini pidana itu bisa kejahatan dan pelanggaran, sehingga menurut saya perlu difokuskan pidana pemilu. Sebetulnya Bawaslu harus turun dengan adanya sentra Gakumdu. Kalau di pusat itu dari Bawaslu pusat, kemudian ada Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, di provinsi juga ada Bawaslu daerah, kemudian Kapolda dan Kejaksaan Tinggi, dan itu di tingkat kabupaten juga ada. Sehingga kesalahan dalam Sirekap tadi, kalau itu sudah merupakan pidana pemilu, harusnya Gakumdu tadi membuat laporan, ditangani langsung, dan pusat server itu harus di Pulau lain untuk dilakukan penyidikan. Nah, ini belum pernah dibikin simulasi. Di Pulau lain diadakan penyidikan, bukan dikoreksi. Sebagai contoh, misalnya ada pencurian mobil, setelah mobilnya dikembalikan, pidananya sudah terjadi. Jadi jangan seperti itu. Pembunuhan, nyawanya hilang, nyawanya kembalikan, tetap pidana terjadi, tapi nyawa nggak bisa dikembalikan. Jadi ini analoginya, kalau pidana sudah terjadi perbuatan itu, polisi ditindak. Jadi saya ingin membangunkan Gakumdu ini bukan hanya duduk manis di ruangan AC, tapi sudah bertindak. Tidak perlu menunggu laporan dari para kontestan, dari masyarakat. Jadi aktif atau proaktif, ya. Jadi saya mengingatkan karena Polri yang saya cinta ini, ya, kalau dulu sebutannya Intel itu kan Intel Pampol, Intelijen Pengamanan Kepolisian. Sekarang namanya Intelkam, Badan Intelijen Keamanan Negara. Ya, di reserse juga ada namanya Kamnek, Keamanan Negara. Sehingga ini saatnya lah Polri misalnya berperan, tapi sekarang yang berperan adalah Gakumdu, 3 unsur tadi. Ya, mudah-mudahan setelah saya bicara ini bisa diberdayakan maksimal. Segera bikin laporan, langsung Pulau lain periksa, panggil ahli. Nah, audit forensik di situ menguatkan, ya. Langsung disidang seperti KPK. Jadi jaksanya sudah ada, hakimnya juga hakim pemilu. Kalau ditambah lagi nanti di amandemen undang-undangnya nomor 7 2017 ada pengadilan pemilu seperti itu. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.